Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mungkin setiap hari ribuan buku baru diterbitkan di seluruh dunia dalam berbagai bentuk, bahasa, dan topiknya. Belum lagi ditambah bacaan berkala seperti majalah, tabloid, dan koran. Mau tidak mau, kita harus membaca. Jika tidak, kita akan tertinggal dan mungkin bahkan tersisihkan dari pekerjaan dan pergaulan. Supaya lebih optimal, kita mesti memiliki kemampuan membaca cerdas. Sebagai pengantar, kenali manfaat, ragam bacaan, dan ukuran kemampuan membaca. Pertama, manfaat. Banyak sekali manfaat membaca, apalagi bila disertai kemampuan membaca dan memahami dengan cepat. Manfaat membaca antara lain dapat menjawab masalah yang sedang dihadapi, mendapat informasi terbaru, menambah pengetahuan, memperdalam pemahaman, memperluas wawasan, dan masih banyak lagi. Malahan bagi sebagian insan, membaca adalah saat istirahat dan bersantai. Semua manfaat ini akan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan komunikasi, sehingga menjadi lebih baik, lebih bermutu, dan lebih bijak. Kemampuan membaca cerdas akan dapat membantu untuk membaca dengan lebih cepat dan memahami dengan lebih baik. Waktunya digunakan untuk membaca akan lebih efisien dan efektif sehingga lebih banyak materi dapat dibaca. Kedua, instrumen. Instrumen membaca ada dua, yaitu mata dengan kemampuan motorik visual dan otak dengan kemampuan kognitif. Mata digunakan untuk menangkap simbol berupa huruf yang kemudian diterima dan diterjemahkan oleh otak untuk dianalisis, difahami, dan disimpan di memori. Kedua instrumen ini saling mendukung dan melengkapi sehingga bisa mempertinggi kecepatan membaca dan tingkat pemahamannya. Dengan latihan tertentu, kemampuan motorik visual pada mata dan kemampuan kognitif pada otak dapat ditingkatkan, termasuk dalam mengingat. Ketiga, kenali ragam bacaan. Banyak sekali ragam bacaan, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ragam bacaan pertama adalah bacaan fiksi yang berisi imajinasi penulisnya, seperti novel, cerita pendek, bahkan komik bergambar. Fiksi dianggap bacaan ringan. Ragam bacaan berikutnya adalah berita yang terdiri dari koran, majalah, tabloid, dan lain-lain yang berisi berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya adalah bacaan yang bersifat ilmiah seperti buku teks, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Biasanya bacaan ilmiah dianggap yang paling berat. Yang terakhir adalah bacaan yang termasuk dalam minat dan hobi. Di luar kategori itu, masih banyak ragam bacaan lain. Masing-masing ragam bacaan membutuhkan kecepatan membaca dan memahami yang berbeda. Keempat, ukuran. Ada dua ukuran dalam cerdas membaca, yaitu ukuran kecepatan dan ukuran tingkat pemahaman. Ukuran kecepatan adalah kata per menit, yaitu banyaknya kata yang dibaca dibagi waktu untuk membaca dalam ukuran menit. Agar lebih akurat, gunakan ukuran detik yang kemudian dikali 60 untuk mendapat ukuran menit. Contoh, jika dapat membaca 1000 kata dalam waktu 200 detik, berarti kecepatan membaca adalah 1000 kata dibagi 200 detik. Hasilnya adalah 5 kata per detik, kemudian dikali 60, dan hasilnya kecepatan baca kita adalah 300 kata per menit. Sedangkan untuk tingkat pemahaman digunakan persentase, yaitu berapa banyak pertanyaan evaluasi bacaan yang bisa dijawab dengan benar dibagi jumlah pertanyaan dikali 100%. Misalnya, dalam suatu bacaan terdapat 20 pertanyaan untuk evaluasi pemahaman dan kita menjawab 15 pertanyaan dengan benar. Jadi tingkat pemahaman kita adalah 15 jawaban benar dibagi 20 pertanyaan dikali 100%. Hasilnya tingkat pemahaman kita adalah 75%. Ingat, kedua ukuran ini akan berbeda pada jenis bacaan berbeda. Kecepatan dan pemahaman dalam membaca buku teks pelajaran akan berbeda dengan membaca koran atau novel. Kelima, cintai membaca. Perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Dengan membaca, kita akan mengetahui dan memahami mana yang baik dan buruk, serta benar dan salah. Selain itu, kita bisa melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Begitu banyak manfaat membaca, sehingga sudah seharusnya kita mencintai kegiatan membaca. Kita memang harus membaca, tak ada pilihan. Untuk itu, carilah berbagai alasan untuk mencintai membaca. Sahabat, beberapa langkah persiapan ini harus dilakukan dan difahami agar bisa menerapkan metode cerdas membaca dengan baik. Beberapa tambahan dan penyesuaian dapat dilakukan untuk persiapan dan hasil yang lebih baik. Lanjutkan dengan materi 7 cara cerdas membaca dan berbagai materi revolusi belajar di kanal YouTube ini. Teruslah berusaha menjadi lebih baik, jangan pernah berhenti. Semoga berhasil, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.